Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizka Putri dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan suatu informasi organisasi dari suatu lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kertas kerja. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk mempermudah pembuatan laporan. Tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Cara membuat neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Neraca lajur digunakan untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi yang ada, sarana menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, melihat kegiatan harian perusahaan. Cara membuat neraca lajur: membuat format neraca, mengisi nomor akun dan nama akun, mengisi kolom jurnal penyesuaian, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Perwajahan adalah penyusunan unsur-unsur desain berupa garis, bidang warna ke dalam suatu halaman yang disebarkan melalui media cetak secara kasat mata atau visual. Perwajahan akan berperan sebagai bagian dari efektivitas keterbacaan media dalam penyampaian pesan dari si pembuat pesan kepada sarananya dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga, proses desain perwajahan. Semata-mata ialah proses organisasi yang dimulai ketika menyusun konsep rancangan desain, dan hasilnya dapat membuat media cetak yang efektif dan menarik. Keempat, dapat dikatakan bahwa sarana desktop publishing dan sarana desain grafis lainnya hanya salah satu ekspektasi pengetahuan komunikasi. Tanpa ilmu perwajahan, kita akan mengalami kesulitan dalam pengaturan dan penonjolan bagian besar yang penting. Oleh sebab itu, kesuksesan perwajahan tergantung sekali pada tahap awal perancangannya. Yang terakhir, tata letak atau layout. Sebuah surat kabar mempunyai ciri-ciri yang dapat dilihat dari format broadsheet, tabloid, majalah, dan lainnya. Cara pagination atau pemakaian kolom. Cara pemakaian tipografi, huruf, warna, serta penempatan berita, fotografis, dan iklan dalam satu halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kawan sebelumnya, yaitu materi pedoman pembuatan laporan. Ada beberapa materi pembuatan laporan sebagai berikut, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi, manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, Anda memiliki perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selanjutnya, laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas, namun catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan skala besar atau perusahaan yang go publik. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dalam sebuah bisnis merupakan alat yang berharga dan penting untuk perusahaan apapun tanpa memandang ukuran atau industri. Setiap laporan akan menyajikan informasi yang berharga untuk melacak dan menganalisis kinerja dan performa bisnis secara keseluruhan. Selain itu, sebuah laporan yang akurat kita dapat mengidentifikasi permasalahan dan peluang untuk pertumbuhan. Tujuan dari laporan dalam sebuah bisnis adalah untuk memberikan analisis kritis tentang bagaimana pelacakan performa bisnis di semua bidang. Laporan bisnis adalah alat penting untuk memacu pengambilan keputusan, memungkinkan pemilik bisnis dan stakeholder kesempatan untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. Laporan bisnis memberikan wawasan yang bermanfaat bagi manajemen, seperti informasi tentang pengeluaran, keuntungan, atau kerugian. Laporan akan memberikan perincian penting yang dapat digunakan untuk membantu pengembangan perkiraan masa depan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan syarat-syarat laporan. Adapun syarat-syarat laporan terdiri dari menjadi 4 hal, yaitu objektif, menarik, lengkap, dan komunikatif. Objektif yaitu harus berbentuk objektif dan tidak boleh mengandung pendapat pribadi dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran penulis. Penulis hanya sebagai media penyampaian saja. Yang kedua, menarik. Laporan harus menarik baik dari segi topik maupun penampilan. Contoh yang menarik yaitu ditandai dengan pengangkatan topik yang aktual, belum pernah dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, lengkap. Laporan yang dikatakan lengkap adalah laporan yang memiliki bagian-bagian penting dan dijelaskan secara efektif sehingga pembaca tahu detail apa yang disampaikan. Yang keempat adalah komunikatif. Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contohnya bahasa Indonesia. Bahasa yang baik dan benar dan mudah dipahami oleh pembaca sehingga tercapailah tujuan dari penulisan laporan. Terima kasih. Langkah pembuatan laporan. Pengertian laporan adalah sebuah karya tulis yang membuat seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan. Sebuah laporan harus memuat data yang benar, objek, dan sistem. Struktur laporan. 1. Cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan juga membuat judul, identitas, dan keterangan dari isi penulis. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan untuk membuat sebuah laporan. Yang ketiga yaitu daftar isi. Sesuai namanya, daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat mencetak halaman untuk setiap bagian, memulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Yang keempat yaitu pendahuluan.
Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa sub sebagai latar belakang yang tujuannya kegiatan yang. Lalu yang kelima, pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang kamu buat. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan laporan yang telah kamu buat. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah kamu lakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, gambar, tabel surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut intinya akan mewakili kelengkapan laporan yang kamu buat. Bagaimana cara membuat laporan yang baik dan yang benar? 1. Memilih topik. Yang kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Lalu yang ketiga, buat karangan laporan. Lalu yang keempat, memulai menulis laporan. Lalu yang kelima, menyuting laporan. Lalu kesimpulan itulah beberapa hal yang bisa kamu pelajari tentang cara membuat laporan.